Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi mikrotik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rangga Dava Juliansa dari kelas 11 TKJ 2. Kenalkan, nama saya Arwito Renata dari kelas 11 TKJ 2. Jadi, virtual access point adalah akses poin tambahan virtual yang dibuat di atas satu interface wireless fisik. Jadi, satu perangkat bisa menyiarkan lebih dari satu SSID atau nama WiFi dengan pengaturan yang berbeda. Misal, setiap SSID dosen dan SSID mahasiswa. Contoh penggunaan SSID 1 untuk dosen, itu berlaku akses internet penuh. SSID 2 untuk mahasiswa, dibatasi bandwidth. Virtual access point di sini merupakan sebuah bentuk interface wireless virtual yang berarti interface tersebut tidak memiliki port fisik pada router namun masih bisa berfungsi dan dihubungkan. Prinsip virtual access point ini berarti si router akan membuat sebuah interface wireless virtual yang menginduk ke interface fisik router. Interface virtual tersebut kemudian dikonfigurasikan sebagai access point yang siap dihubungkan oleh sistem yang berminat. Tujuan utama adanya virtual access point adalah yang pertama tuh memisahkan jaringan berdasarkan kebutuhan. Misalnya untuk jaringan guru, siswa, tamu, karyawan, atau IoT. Yang kedua itu meningkatkan keamanan dengan memisahkan akses pengguna. Yang ketiga menghemat perangkat karena tidak perlu membeli banyak akses point fisik. Yang terakhir memberikan kontrol yang lebih baik terhadap akses internet dan sumber daya jaringan. Selanjutnya adalah fungsi dari access point. Fungsi virtual access point meliputi membuat banyak SSID dalam satu perangkat. Yang kedua tuh mengelompokkan pengguna sesuai dengan peran atau level akses. Yang ketiga menerapkan pengaturan berbeda seperti limit bandwidth, enkripsi, atau firewall per SSID. Yang keempat menghubungkan tiap SSID ke jaringan yang berbeda, biasanya menggunakan VLAN. Yang terakhir meningkatkan efisiensi manajemen jaringan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan virtual access point. Yang pertama itu ada kelebihan. Itu bisa membuat banyak SSID dari satu radio wireless. Kedua itu menghemat perangkat, tidak perlu access point tambahan. Yang ketiga bisa pisahkan akses, misal guru atau siswa, tamu atau karyawan. Dan yang keempat itu keamanan lebih baik karena jaringan bisa dipisahkan. Yang kelima, pengaturan fleksibel, misal password, bandwidth, VLAN berbeda. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, performa radio menurun jika terlalu banyak SSID. Yang kedua, sinyal dan bandwidth terbagi antar SSID. Yang ketiga, tidak cocok untuk banyak klien bebas tinggi. Yang keempat, roaming tidak mulus antar SSID berbeda. Dan yang terakhir, konfigurasi lebih rumit jika ingin pisah jaringan atau WLAN. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topologinya. Jadi di sini kita masukkan sumber internet melalui kabelan pada Ether 1. Lalu di Ether 2 kita masukkan ke dalam PC hanya sebagai konfigurasi saja. Kemudian kita aktifkan di dalam interface WLAN 1 sebagai access point atau SSID utama dan WLAN 2 sebagai virtual access point-nya atau SSID tambahan. Jadi di sini supaya bisa mengakses Swinbox bisa dilihat pada Ether 1 mengarah pada sumber internet. Dihubungkan melalui LAN dan Ether 2 kita hubungkan dari PC. Kurang lebih seperti itu sampai bisa mengakses Swinbox-nya. Jadi di sini kita analogikan seperti rumah dengan banyak pintu yang masuk. Virtual access point. Bayangkan kamu punya satu rumah besar. Itu merupakan router utama dari router mikrotik. Nah, biasanya rumah itu punya satu pintu utama atau pintu depan, yaitu
kita ibaratkan sebagai SSID utamanya, misalnya WiFi dosen. Nah, kamu pasang pintu tambahan di sisi lain rumah, misal di samping atau di belakang, tapi tetap menuju ke ruangan yang sama di dalam jaringan yang sama. Pintu tambahan itu adalah virtual access point, yaitu SSID kedua, misalnya WiFi mahasiswa. Jadi itu pintu asli adalah merupakan WLAN 1, yaitu SSID utama. Pintu tambahan merupakan WLAN 2, yaitu SSID virtualnya. Dan seisi rumah itu adalah jaringan internet yang sama. Jadi semua orang bisa masuk ke rumah itu, tapi melewati pintu yang berbeda, mungkin dengan aturan berbeda, seperti diberikannya password, dibatasinya akses, kecepatan, bandwidth, dan lain-lain. Oke, di sini kita langsung saja untuk mengkonfigurasi dari virtual access point. Di sini kita masuk dulu ke dalam mikrotiknya ya. Oke, di sini di control panel terlebih dahulu. Di sini kita nyalakan dulu untuk Ethernetnya. Kita nyalakan. Jika sudah, kita masuk lagi ke dalam mikrotik di aplikasi Winbox. Oke, udah bisa kita connect. Oke, udah masuk di sini. Kemudian sini kita masukin dulu IP-nya ya, bagian addresses, klik tambah, kemudian untuk Ether 2. Sini saya ambil contoh 11.11.11.1. Oke, apply. Oke, sudah ada. Oh, salah, ini harusnya 1. Kemudian di bagian IP, kemudian di DHCP client. Ini salah, bukan di DHCP server tapi di DHCP client. Sini kita masukkan Ether 1 untuk menjadi sumber internetnya sampai statusnya bound. Selanjutnya kita ke bagian firewall, di bagian NAT klik tanda plus, channel seperti itu SCR NAT, kemudian di bagian actionnya kita pilih mask squared ya. Apply. Oke. Kemudian di sini kita masuk ke bagian interface ya. Kita nyalakan dulu WLAN satunya ini sebagai SSID utamanya dengan cara klik centang, kemudian masukkan di sini ke bagian wireless, terus diubah modenya menjadi AP bridge. Di sini untuk SSID utamanya kita ambil contoh, kita namakan untuk dosen. Apply. Oke. Nah, di sini kita bakal masukin virtual access point-nya, yaitu sebagai WLAN 2-nya. Caranya klik di bagian samping tanda plus, lalu ke bagian virtual. Di sini virtual kita ubah juga, pastikan modenya tuh AP bridge. SSID-nya di sini tadi kan dosen, kalau ini untuk mahasiswa ya, kita contohnya itu. Oke, udah bisa kan, kita apply. Oke.
Oke, udah ada nih. Ada bagian SSID utamanya dan SSID dari virtual access point. Oke. VCP client sudah bound. Kemudian terus kita masuk ke bagian VCP server. Nah, di sini belum ada full IP-nya karena belum dimasukin tadi di addresses. Jadi sini belum bisa ya. Kita coba tes, nggak bisa. Kita masukin dulu di sini address untuk full IP-nya. Untuk WLAN 1 di sini kita ambil contoh 12.12.1/24. Nah, udah. Terus bagian WLAN 2 di sini kita 13.13.1/24. Oke. Ini udah ada semuanya nih untuk full IP-nya. Oke, di sini kita tambahkan. Klik next saja. Ya, sampai sudah ada nih di VCP servernya. Oke, kita klik OK. Kita tambahkan lagi di sini untuk WLAN 2-nya. VCP setup WLAN 2. Klik next. Ya. Kemudian di sini kita masuk ke Quakes. Ini untuk membatasi bandwidth dari kedua SSID. Oke, di sini klik tanda plus. Di sini untuk WLAN 1 yaitu SSID untuk dosen kita setting sedikit lebih cepat dibanding yang punya mahasiswa. Di sini kita setting 5 mega untuk limitnya. Apply. Oke. Terus kita tambahkan lagi untuk SSID yang mahasiswa, berarti di WLAN 2. Di sini kita sedikit turunkan kecepatannya, yaitu di 4 mega. Oke, sudah kita tambahkan. Kemudian di sini kita cek dulu untuk akses internetnya apakah sudah bisa. Kita ping 888. Oke, udah bisa. Karena di sini tidak bisa mengakses WiFi di PC ini, jadi kita coba untuk menghubungkannya menggunakan HP. Oke, di sini sudah ada. Kita nyalakan WiFi-nya. Kita coba untuk dosen terlebih dahulu, WiFi-nya dosen. Nah, itu udah bisa. Kita cek di Google apakah udah bisa mengakses. Ya, udah bisa. Bisa dilihat tuh, yang WLAN 1 jadi berwarna hitam karena sudah ada yang tersambung ya. Coba kita pindahkan. Kita coba yang mahasiswa. Ini kita reset dulu, terus buka lagi Google untuk ngetes sinyalnya. Nah, cari. Nah, udah bisa ya. Dan disitu berpindah tuh, yang tadinya WLAN 2 merah sekarang menjadi hitam ya, berpindah ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang kesimpulannya. Virtual access point adalah teknologi yang membuat satu access point fisik mampu bekerja seperti beberapa access point sekaligus dengan membuat banyak SSID secara virtual.
Virtual Access Point sangat berguna untuk membagi jaringan berdasarkan kebutuhan pengguna, meningkatkan keamanan, dan menghemat biaya. Meski begitu, terlalu banyak Virtual Access Point dapat menurunkan performa perangkat. Dengan pengaturan yang tepat, Virtual Access Point sangat efektif untuk sekolah, kantor, dan tempat publik. Sekian dari penjelasan Virtual Access Point dari kami. Semoga dapat membantu dan menambah ilmu teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau langkah-langkah yang tidak jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.